Perkenalkan, aku Kia, selamat datang di channel aku. So guys, di channel ini kita akan ngebahas tentang suatu negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Kita akan membahas negara ini dari aspek hukum, sosial, dan budaya yang mempengaruhi bagaimana sih karakteristik masyarakat di negara tersebut. Langsung saja, ini dia negara Vanuatu. Vanuatu merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Vanuatu memiliki 83 pulau dan memiliki luas negara sekitar 12.189 km. Pada tahun 2020, populasi di negara Vanuatu mencapai sekitar 307.000 jiwa, teman-teman. Nah, negara Vanuatu ini memiliki sejarah yang sangat kuat dengan pengaruh kebudayaan Melanesia. Ada lebih dari 100 bahasa yang digunakan di negara Vanuatu. Nah, hal tersebut yang menjadikan negara Vanuatu penuh dengan keanekaragaman bahasa dan budaya. Vanuatu meraih kemerdekaan pada tahun 1980. Pada saat itu pula, Vanuatu mulai membentuk pemerintahan yang memiliki sistem hukum yang sangat unik nih teman-teman. Di mana pemerintahan dan sistem hukum Vanuatu sangat mengedepankan nilai-nilai Melanesia yang kuat. Hal tersebut tercermin di dalam konstitusi Vanuatu yang mengakui bahwa hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum di Vanuatu. Sebelum Vanuatu meraih kemerdekaan, Vanuatu berada di bawah masa pemerintahan kolonial Inggris dan Prancis. Pada masa kolonial terdapat dua sistem hukum yang berlaku. Hukum pertama, hukum untuk penduduk asli yang mengikuti hukum adat. Dan yang kedua, adalah sistem hukum untuk pendatang Eropa yang mengikuti hukum kolonial. Setelah Vanuatu meraih kemerdekaan pada 1980, Vanuatu menyusun konstitusi yang mengakui adanya hukum adat sebagai bagian integral dari sistem nasional. Pada pasal 95 ayat 2 Konstitusi Vanuatu, dinyatakan bahwa hukum adat akan terus berlaku selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan adanya hukum positif. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai tradisional di dalam hukum Vanuatu. Oke, next, kita masuk ke pembahasan hukum adat atau custom di Vanuatu. Hukum adat di Vanuatu tidak hanya diakui, namun juga dilestarikan dalam penyelesaian sengketa, terutama pada daerah-daerah pedesaan. Misal, di dalam kasus masyarakat di Pulau Evate akan menggunakan hukuman custom yang melibatkan pembayaran denda berupa hewan ternak dan barang tradisional. A few moments later. Sebagai contoh, untuk pembunuhan yang disengaja, pelaku diwajibkan membayar 2 ekor sapi jantan, 50 tikar, dan kompensasi uang kepada keluarga korban. Ini menunjukkan bagaimana hukum adat sangat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui secara resmi oleh pemerintah Vanuatu. Selanjutnya kita masuk ke segmen perlindungan tanah adat Vanuatu. Tanah memiliki makna yang sangat penting dan mendalam di dalam budaya Vanuatu. Konstitusi negara Vanuatu akan menjamin bahwa tanah tidak dapat dipisahkan dari pemilik adat yang asli. Bagi masyarakat Vanuatu, tanah tidak hanya merupakan sumber daya ekonomi, namun juga sebagai simbol dari hubungan spiritual dengan leluhur mereka. Meskipun ada pengembang asing yang memperoleh hak sewa tanah, negara Vanuatu tetap akan melindungi hak-hak tanah dari masyarakat adat. Hal tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap tradisi dan identitas budaya yang sangat-sangat dihargai di Vanuatu. Selanjutnya, kita masuk ke sistem pemerintahan di Vanuatu. Vanuatu memiliki sistem pemerintahan republik yang didasarkan pada konstitusi yang sangat mengedepankan
nilai-nilai Melanesia dan solidaritas antar bangsa Melanesia. Konstitusi hukum Vanuatu telah menjadi dokumen hukum tertinggi di negara Vanuatu, karena dokumen tersebut telah mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk satu aspek penting tadi, yaitu penghormatan terhadap hukum adat. Masyarakat Vanuatu itu sangat menghargai adat istiadat mereka. Nah, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Vanuatu, karena mereka harus memikirkan bagaimana sih cara menjaga identitas budaya mereka di tengah era globalisasi. Namun, Vanuatu juga memiliki sistem pendidikan dan kebijakan pelestarian budaya yang sangat mendalam, dengan mengedepankan fokus kepada pengajaran bahasa dan tradisi lokal. Meskipun ada tekanan untuk mengadopsi norma-norma internasional, mereka tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Melanesia yang sudah ada.